Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para user Cubit dimanapun berada, khususnya dan para trader deriv baik MT5 atau option. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini sambil menunggu waktu subuh, saya akan trading sekalian menjawab. Ada yang masih chat juga, mungkin malu ya bertanya di grup atau bagaimana, padahal ya yang nama di grup kita belajar bareng-bareng, nggak usah malu-malu ya. Ada yang menyatakan bagaimana scalping di menggunakan Cubit. Nah, Cubit ini kan alat untuk trading option. Sama aja kalau teman-teman trading menggunakan web ya, webnya ya. Perbedaan di MT5 kan, kalau MT5 kita kan mencari jumlah pip ya atau poin ya untuk kita close. Kalau di Cubit atau di web option itu kan kita melakukan suatu beli dibatasi kontrak waktu ya. Misalnya kalau teman-teman memakai durasinya untuk open posisi rise fall misalnya selama 5 menit, berarti jika 5 menit habis dan kita katakanlah open posisinya tadi buy naik ya, ternyata tick akhir atau harga terakhir itu berhenti di bawah saat kita entry ya, kita loss. Tetapi kalau sebelum tapi selama 5 menit kita harga yang prediksi akan jatuh atau di atas harga entry ya, kita win ya, kita win. Dan durasi terpendek yang ditawarkan di deriv ini terutama di market volatility yaitu 1 tick maksimum, minimum 1 tick, maksimumnya ya 1 tahun ya, maksimumnya itu ya sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau yang dikatakan scalper, kalau menurut saya yang namanya scalper kan trading cepat ya, berarti trading cepat ya umumnya di bawah 15 menit ya, 15 menit ya, mulai dari 1 tick sampai dengan 15 menit itu scalper ya. Oke, di sini saya aktif di volatility 75. Saya akan double posisi ya, double open posisi. Tapi di sini saya akan menggunakan durasinya misalnya berapa ya? Misalnya 10 menit misalnya. Nah, ini bagi teman-teman yang baru mengenal option, saran saya jangan langsung bermain di tick ya, karena di tick itu kalau yang gak biasa akan bikin kaget ya, cepat sekali ya, karena hitungannya cuma 5 tick. Tick dengan menit ya jauh ya, 1 tick itu umurnya adalah 2 detik ya, berarti kalau 30 tick sama dengan 1 menit ya. Oke, di sini saya lihat V75, kalau di sini di sinyal ini masih sideways ya. Di sini juga mengatakan sideways, ini belum ketemu sinyal. Kenapa? Karena dia dari tren, dia sedang tren ya. Ini di atas MA50 ya, artinya dia lagi tren. Saat ini dia sedang koreksi saja, karena ini saya menggunakan TF1. Kalau misalnya kita mau nunggu ya, tunggu dulu nilainya dia berbalik arah lagi ya, berarti di sini lagi sideways ya. Kita lihat dulu di sini trennya. Untuk volatility 75 itu sampai 15 menit dia masih naik ya, sinyalnya sampai sinyal kuatnya sampai H1. Trennya dia secara umum dia masih sideways ya, sampai dengan jam 3 ya, mau jam 4 tempat saya. Oke, di sini saya trading 10 menit kan gini, wah udah 10 menit tahu-tahu berbalik arah padahal sudah profit. Nah, di sini kan kalau di web kan kita bisa menggunakan sell at market atau sum. Tetapi baik di web atau menggunakan Cubit suka ada kendala pada saat kita mau close, ada pesan harga sudah bergerak jauh sehingga out ya atau underlying. Nah, di sini kita aktifkan yaitu menggunakan auto sum ya. Auto sumnya di sini 10 ya, Artinya jika mencapai profit 10% dari stick yang kita gunakan, dia akan close ya.
Saya ambil contoh, ini saya 10% misalnya. Di sini saya save ya. Ini saya targetnya $5 saja ya. $5 saja. Oke, di sini V75. Di sini belum ketemu sinyal, di sini sideway, tetapi di sini lagi arah tren turun ya. Oke, saya coba turun aja. Berarti kalau dia win sebanyak 10%, maka dia akan close. Oke, perhatikan di sini baru ini 10 menit ya. Ini contoh saja. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar option, saran saya yang mendingan pakai durasi menit, nanti sambil memahami karakter. Kalau sudah paham, diturunkan misalnya jadi 5 menit, kemudian ke satuan detik, sampai main durasi tik. Ingat, untuk main durasi detik dan tik, kondisi hardware kita harus benar-benar prima, baik jaringannya juga harus benar-benar kuat, sehingga tidak ada gangguan yang menyebabkan delay ya. Misalnya kita mau masuk di harga 3 misalnya, OP naik misalnya, karena delay mungkin kita dapatnya di harga 9 atau 10. Nah ini, contoh ini udah profit 10% ya. Kan saya modalnya $1, kita lihat saya dapat 10%-nya 0,1. Kenapa? Baru berapa menit tadi, belum ada ya, di menit kedua lah ya. Saya OP lagi di sini ya. Ini di candle turun ya, ini ya. Saya OP turun ya. Padahal durasi saya adalah 10 menit. Nah, jadi itu. Tapi kalau tadi kita pakai auto sum pakai ini ya, ini masih negatif ya, masih min. Coba saya pakai manual di sini ya. Apa yang terjadi nanti ya? Karena saya pun nggak tahu. Ya. Biarkan dia profit dulu. Di sini masih min 2. Oke, dia masih di sini masih sideway ya. Kalau dia bisa close di bawah 50, kemungkinan dia akan turun. Dia masih min 6. Oke, spin 1. Oke, 0%. Masih min 2 ya. Ini masih min 2. Tunggu ya. Nah, kayak gini. Nanti kalau dapat 5% lah, saya coba saya close ya. Saya close manual pakai ini, sell at market ya. Kalau di derivnya kan ada tombol yang di sini sebelah ini kan, kalau di deriv kan timer segala macam muncul harga, tinggal di sell. Oke, di sini 0,5. Nah kayak gini teman ya, ini ada muncul kan underlying of move ya. Nah udah, contohnya seperti itu, baik di deriv, di webnya atau di cubit juga ngalamin sama. Jadi antisipasinya ya saya aktifkan, yaitu apa namanya, auto. Coba sekarang ya, ini udah 9%, 4%. Oke, win. Nah win kan dapat 0,11 ya. Saya OP di candle ini ya, berarti kan 1 menit ya, belum 2 menit ya. Padahal kontrak yang saya pakai adalah 10 menit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Oke teman-temannya sudah paham ya cara memasang atau mengaktifkan auto sum ya. Sebentar di sini. Nah ini, jadi di sini auto sumnya ini defaultnya itu di 10 kok teman. Wah 10% kekecil aja boleh, mau ditulis misalnya 25% juga boleh ya. Ntar misalnya tulis 25 ya, 25. Ini artinya jangan lupa di save. Artinya kalau misalnya dia win sampai mencapai 25%, dia akan close ya. Saya ambil contoh di sini. Di sini masih belum ketemu, dia masih trennya mulai trend up lagi ya. Dia udah trend up tapi dia lagi koreksi ya. Jadi di sini juga belum ketemu sinyal, jadi saya belum open posisi. Jadi saya tunggu aja dulu ya. Di situ kita tunggu, harus sabar. Di sini sih di M1-nya dia membentuk tren turun. Dia udah di area sell ini ya. Dia di area, tapi dia di sini sideway. Jadi dia gerakannya naik turun, teman-teman ya. Di sini saya pun di MT5 belum berani open posisi, tapi kalau mau panjang boleh.
Oke, di sini belum ya. Di sini masih berlawanan. Nah, di sini tadi oke, saya coba di sini masuk pakai rise ya. Saya ambil tadi 25% ya. Tapi masih naik turun ya. Nah, mending sabar aja dulu, kita sinkronis. Jadi antara informasi scan trend dan sinyal aplikasikan terhadap market ya. Kita tunggu close candlenya. Oke, belum muncul ya, belum ada sinyal di sini juga karena kondisinya lagi sideway ya, jadi dia ngikutin ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi cara memasang apa namanya auto sum di Cubit, silahkan diklik saja, diaktifkan di sini. Mau pakai auto, pakai manual juga nggak masalah ya. Kalau auto ya tinggal dipilih indikator, kemudian indikatornya yang work, semua indikator tuh work atau berfungsi, mau dipakai trading apapun kecuali digit ya. Kalau ini ya mau di TF berapapun, yang penting kita bisa men-settingnya dan settingan itu sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Artinya kita mengadaptasikan settingan kita dengan kondisi yang sedang terjadi ya. Oke, di sini ada sinyal naik ya, saya OP buy. Saya OP buy di sini. Kemudian di sini juga saya akan OP buy. Nah, mudah-mudahan rezekinya ya. Nah, ini saya tadi di set 25% ya. 25% ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Cara tradingnya ya. Ini tadi saya set 25% ya. Jadi kalau mencapai 25%, maka dia akan close ya. Di sini kondisi masih sideway, jadi di contoh ini ya masih bolak-balik ya. Tapi di sini ada trend up, jadi masih kemungkinan juga naik ya. Nah, di situ seperti itu masih 0% ya. Kekuatan naiknya belum begitu dahsyat ya, belum begitu kuat. Nah, sudah 9%. 13% ya. Nah, kalau 10% tadi udah close ya. Berhubung kita mencarinya 25% ya belum close gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, karena ini apa namanya settingan rekamannya hanya dibatasi pendek ya durasinya. Yang penting apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa memahami. Kuncinya untuk sukses adalah jangan pernah malas untuk explore dan belajar ya. Dan dari indikator itu coba diamati, pasti ada pesan-pesan yang muncul ya, terutama indikator yang saya berikan. Oke, di sini saya udah close ya. Untuk MT5 nya lumayan lah ya, dapat 1,25 scalpingan. Di sini masih sinyal kuat, saya OP lagi naik ya. Nah, di sini udah hijau, udah 12% ya, 12%. Tapi masih bolak-balik ya. 17%, 18%.